Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Tripati dari Prodi Sistem Informasi semester 3B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada Visual Studio 2010. Di sini langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita klik New Project. Lalu di sini kita ubah menjadi penjumlahan. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu begini tampilan awalnya. Selanjutnya kita besarkan ya. Lalu di sini kita beri label. Di bagian label 1 ini kita ganti jadi penjumlahan. Kita enter. Lalu di sini fontnya kita ubah. Ukuran fontnya kita ubah. Ini saya buat menjadi 14. Selanjutnya kita sesuaikan. Selanjutnya kita tambahkan lagi label, baru di bagian label kedua ini kita buat bilangan spasi 1, spasi titik 2. Kita enter, kita ubah ukuran fontnya lagi sama seperti yang tadi, 14. Lalu kita sesuaikan aja. Selanjutnya kita tambah lagi seperti tadi, kita ubah lagi menjadi bilangan 2. Enter, kita ubah lagi ukuran fontnya. Oke, kita sesuaikan. Lalu di sini kita masukkan text box. Lalu kita geser aja. Kita sesuaikan panjangnya. Lalu kita klik tanda panah ini. Lalu klik multiline. Kita besarkan. Kita tambah lagi di bilangan kedua text box-nya. Kita sesuaikan seperti yang bilangan pertama. Selanjutnya kita tambahkan lagi label. Pada label 4 kita ubah menjadi proses. Enter. Proses titik 2. Enter. Baru kita ubah lagi ukuran fontnya. Jadi 14. Kita sesuaikan. Lalu di sini kita tambahkan button, bukan text box. Kita besarkan. Kita besarkan kayak gini. Di bagian button 1, kita ubah menjadi tanda tambah. Sudah, lalu kita tambahkan lagi label. Di label 5 kita ubah menjadi hasil. Enter. Lalu lalu kita ubah fontnya di mirror. Lalu kita tambahkan text box seperti bilangan 1 dan bilangan 2. Kita sesuaikan, kita besarkan. Ini multi-line. Selanjutnya, kita klik di bagian bilangan 2. Lalu ketika muncul seperti ini, kita hapus. Lalu kita kembali lagi ke penjumlahannya, lalu kita klik di proses. Iya, ini kita hapus lagi. Berarti sini kita klik di bilangan 1, bilangan 2, hasil as integer. Lalu kita kembali lagi ke sini, kita klik lagi di bagian proses. Lalu di sini kita klik, kita ketik bilangan 1
sama dengan text box satu titik. Bilangan 2 sama dengan, kok bilangan 12 sih? Bilangan 2 sama dengan text box 2 titik teks. Selanjutnya, hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Enter lagi text box 3 titik. Teks sama dengan hasil. Lalu kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Dan kita klik ini guys. Yang tanda panah hijau. Itu artinya dirunkan. Atau F5. Nah, di sini kita pas muncul begini, kita masukkan angkanya. 30 ditambah 28. Kita klik di bagian proses tanda tambah itu. Nah, hasilnya otomatis muncul walaupun nggak ke-record, nggak bakal ke-record. Hasilnya 58. Oke, selanjutnya kita tutup. Lalu lalu di sini kita klik ini yang penjumlahan. Klik kanan, lalu kita pilih yang add, lalu Windows Form. Sini kita ganti menjadi pengurangan. Pengurangan. Lalu kita klik add. Nah, di sini kita besarkan lagi seperti yang tadi. Di sini kita buat lagi seperti yang tadi, guys. Kita tambahkan label. Kita ubah menjadi pengurangan. Kita enter. Lalu ininya kita ubah jadi 14. Kita sesuaikan. Lalu kita masukkan lagi label. Di label 2 ini kita buat seperti tadi. Bilangan spasi 1 spasi titik 2. Kita ubah fontnya menjadi 14 lagi. Ulangi seperti tadi, guys. Bilangan 2 di label 3. Bilangan 2. Aku betul udah tidur karena ini. Kita ubah jadi 14. Loh, kita ubah jadi 14. Nah, selanjutnya kita masukkan text box. Seperti tadi. Kita sesuaikan. Kita panjangkan. Kita klik multiline. Kita besarkan. Kita masukkan lagi. Kita panjangkan. Kita klik multiline. Kita besarkan. Padahal kita ada kan? Kita buat label 4. Kita ganti jadi proses. Enter. Kita ubah fontnya. Kita sesuaikan. Kita klik button. Kita tambahkan button. Kita besarkan. Button satunya kita ubah jadi tanda kurang. Kita klik label. Kita tambahkan. Kita ubah label 5 jadi hasil. Kita enter. Kita ubah fontnya. Kita sesuaikan. Kita masukkan lagi text box. Kita panjangkan. Kita klik multiline. Kita besarkan. Sudah. Kita klik di bilangan 2. Terus kita hapus.
Baru kita klik di bagian proses. Kita hapus lagi. Kita klik di bilangan satu, bilangan dua, hasil, as integer. Kita kembali lagi. Kita klik lagi proses. Kita ketik bilangan satu sama dengan teks box satu titik teks bilangan dua sama dengan teks box dua titik teks hasil sama dengan bilangan satu kurang bilangan dua teks box tiga titik teks sama dengan hasil. Kita enter, kita kembali lagi ke desain, lalu hapus dong, nggak mau hilang ini tapi di atasnya. Nah, kita runkan. eh Sebentar guys, kita ubah dulu. Kita klik ini ke kanan, kita klik property, lalu kita klik yang pengurangan, kita kembali lagi ke sini, lalu kita runkan. Nah, kita coba 50 kurang 23, kita klik proses tanda kurang, hasilnya 27, kita silangkan, kita klik lagi bagian penjumlahan, kita klik kanan, kita klik add, kita klik Windows Form, kita buat perkalian, kita klik add, kita besarkan, kita besarkan. Seperti yang tadi kita ulang-ulang saja, kita buat perkalian, enter, ubah fontnya, kita buat di tengah, kita buat lagi label, kita ubah jadi gelang satu, enter, kita buat jadi 14, buat lagi bilangan kedua di level ketiga, bilangan tiga, kok bilangan tiga, astagfirullah, astagfirullah, bilangan dua, kita ubah, kita ubah formnya, kita masukkan text box, wow, kita klik multi-line, atau berbagai coba selalu menyertakan. Kita masukkan lagi text box. Udah tidak kebetulan ini lagi. Nah, jadi kita masukkan lagi label. Terus guys, capek ngomong. Proses enter. Beberapa menit tidak ada nampak. Ubah fontnya. Nggak sampai ini. Tambahkan button. Kita ubah bagian satu jadi pendek kali. Kita tambahkan label.
kita ubah jadi hasil M4, kita ubah fontnya, kita geser, kita tambahkan text box, multi-line. Selanjutnya kita klik di bilangan 2, kita hapus, kita klik di proses, kita hapus, masukkan di bilangan 1, koma bilangan 2, koma hasil asli kerja. Masuk di 4, kita klik lagi proses, bilangan 1 sama dengan text box 1, teks bilangan 2 sama dengan text box 2, teks hasil sama dengan bilangan 1 kali bilangan 2, text box 3, teks sama dengan hasil. Tanpa akan balik ke sini, jangan lupa kita ubah ya proper teksnya menjadi perkalian, kembali, lalu kita perangkan, lalu kita buat 12 dikali 7, tinggal 4. Lalu kita silangkan, kita buat yang baru. Yang terakhir adalah pembagian teh jatuh. Siapa lagi? Aja. Kita tambahkan label. Kita ubah ya guys, seperti tadi. Pembagian. Jadi kami dikejar adik-adik. Ya, diikutin. Di tengah. Lalu ini kita ubah juga bilangan 1. Kita ubah jadi 14. Ya, begitu-gitu saja. Aku bosan. Bilangan 2. Untung saja cuma 4. Gimana kalau 10? Kita kasih text box. Text multi-line. Klik multi-line. Baru ini kita besarkan. Buat lagi kayak gitu. Text box. Besarkan. Tapi kayak keren banget gitu kan. Bisa mengalihkan jumlah proses. Jadi 2. Siapa lagi follow apa ini? Proses. Kita geser ya guys. Terus masukkan button.
Itu apa kan? Dan baru saya kita akan ini menempel. Ubah jadi bagi pakai garis miring ya guys. Kita enter. Baru kita masukkan lagi label. Kita tambah. Lalu guys, kita ubah menjadi hasil seperti tadi. Teman-teman ngantuk ya. Tapi ngantuk sebenarnya. Hasil. Lalu kita tambahkan lagi text boxnya. Kayak orang tahu sebenarnya kalau bercakap-cakap di Zoom ini. Cakap multi-line. Kayaknya videoku cuma berapa menit lah ini. Yang cepat aku ngomong. Terus, yang mana tadi? Oh, teknik bilangan dua. Terus dihapus. Klik proses. Baru dihapus. Baru diem. Bilangan satu. Bilangan dua. Oh, ambil as integer. Baru kita balik lagi guys. Kita klik lagi proses. Baru bilangan satu sama dengan text box satu titik x. Enter bilangan. Eh, bilangan dua. Al ani text box dua titik x. Hasil sama dengan bilangan satu dibagi bilangan dua teks box tiga titik teks sama dengan hasil. Kita enter. Baru kita ubah propertiesnya. Baru kita ubah ke pembagian. Terus kita balik lagi ke sini. Baru kita runkan. Kita runkan. Kita buat 50 dibagi 2. Kita bagi 25. Ya, sekian video langkah-langkah saya. Iya, sekian video tugas saya. Sekian, terima kasih. Dan yeay, cepet banget. Terima kasih, terima kasih.